Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel gua. Kali ini gua bakal ngelanjutin tutorial ngebuat Twitter buat kita, buat Twitter Autobase. Nah, kemarin kita di part 5 itu udah bikin ini ya, get direct message. Kemarin kita tuh udah sampai receive message. Nah, di sini tuh kita udah misahin message mana aja yang receive, karena kemarin itu yang kita dapatkan itu kan masih receive sama send ya. Nah, jadi kita harus misahin dengan menggunakan filter ini. Nah, selanjutnya kita harus ngebagi lagi nih sesuai yang kemarin di flow-nya ini. Kita kan kemarin udah ngefilter receive message. Nah, selanjutnya berarti kita ngefilter lagi message mana yang mengandung trigger dan message mana yang nggak mengandung trigger gitu. Nah, gimana caranya? Berarti kita kan harus tahu kata triggernya dulu kan. Nah, kata triggernya itu kita bisa taruh di class-nya, kayak berarti kita bisa naruh di sini sih sebenarnya. Kita taruh di sini aja, berarti this trigger word sama dengan nanti dia props dot trigger word ini ya. Bener sama dengan apa gua itu. Nah, udah kayak gini berarti ketika kita membuat si instance dari Twitter bot ini, kita juga harus kalian ngasihin si trigger wordnya. Kan kemarin bikin instance di sini kan app.js nih Twitter bot, berarti di sini kita harus sekalian ngasih trigger wordnya. Trigger word, gua mau trigger wordnya itu apa ya, coy, tanda seru gitu aja lah ya. Nih trigger word gue pasti lagi biar sama. Oke. Nah, kalau udah gini baru ini bisa dipakai di sini nanti. Nah, di sini kita berarti harus ngefilter lagi nih. Kita harus nampung message mana yang tidak mengandung trigger. Nah, message yang gak mengandung trigger nih bakal gue kasih nama unnecessary message aja ya. Maksudnya message yang gak penting gitu, gak bakal dipakai. Unnecessary messages. Nah, ini kita bakal bikin metode baru nanti, get unnecessary messages. Nah, ini kita bakal ngolah data yang receive message sama trigger wordnya. This trigger word tuh. Oke. Nah, ini berarti kita bikin metode baru ya di sini. Metode baru. Ini received message, terus ini trigger word kan, trigger aja lah. Nah, gimana cara ngefilternya ya? Berarti dari si receive message ini, yang ini kan, itu kita filter lagi tapi dengan ngambil words yang mengandung si trigger. Nah, caranya tinggal kita langsung gini aja, return, terus berarti si received messages ini mau kita filter kan, terus ini berarti kan per elemen message nya ini, terus kita dalamnya berarti kita kan mau ngambil teksnya doang nih,
berarti ambil teksnya aja, ambil si message-nya doang lah, atau biar jelas messages. Berarti kita ngambilnya kan dari message dot, kalau kalian masih ingat ya kemarin, message dot create, terus di message data. Jadi tulisannya itu si message-nya ini nih, si message-nya tulisannya tuh teksnya ada di sini ya, message create dot message data, terus dot lagi teks, agak dalam ngambilnya. Nah terus supaya kita ngambil perkatanya gitu ya, itu kita harus di split gitu si kalimatnya itu, biar kita bisa ngambil perkata. Kalau ini kan masih satu kalimat ya, nah kita harus ngambil satu perkata. Nah gimana cara ngambil perkatanya itu? Kita harus bikin function lagi gitu ya, method lagi. Nanti di bawah sini kita bakal nampung si kata-katanya itu. Kita kasih nama aja words. Jadi si words ini adalah variabel yang menampung kata-kata. Jadi dia array bentuknya, array yang isinya kata-kata. Berarti ini this, kita bikin function baru nanti namanya get each word ini ya, yang kita ambil dari si messages gitu ya. Jadi gue ulangin lagi, variabel message ini itu isinya satu kalimat. Satu kalimat tuh maksudnya gini ya, ya satu kalimat string gitu, misalnya halo nama gue Yoga gitu. Nah di words ini itu gue pingin pisah-pisah katanya ini gitu per kata, jadinya ntar hasilnya tuh bakal kayak di apa, jadi dalam array gitu. Jadi halo terus ini nama gue juga. Nah kayak gitu jadinya pisah-pisah. Nah kita ntar bakal ini, berarti kita harus bikin baru. Kita bikin baru aja di sini ya, kita bikin ya get each word. Nah teman-teman, tapi sebelum kita lanjut ke get each word ini, kita lihat dulu ya, kemarin itu kita udah dapat receive message-nya berjalan seperti apa. Nah kita coba jalanin lagi. Kemarin ini gue komen dulu aja biar nggak dijalanin, terus gue jalanin konsoloknya lagi. Nah supaya kita, kemarin itu kan kalau mau ngeliat objek di terminal masih bentuknya objek-objek gini ya. Nah supaya bisa kelihatan itu kita pakai yang namanya JSON stringify gini, JSON stringify, jadi dia biar kelihatan semua. Ini kita bikin 0, terus ini 3 ini indentasinya gitu. Terus kita ke app.js, ini kita komen aja. Cuma pilih lihat ini received message-nya. Kemarin kita ke sini ya, triggernya kita trigger, terus kita lihat. Nah ini dia message-nya nih. Jadi kemarin gue udah jadi gue punya akun Twitter lain itu yang gue kirim message ke akun base yang kita develop ini gitu. Muncullah ini ada 3 message nih, 1 2 3 ya. Yang kemarin itu kan yang ini doang. Nah yang ini message baru nih, barusan gua kirim. Yang ini baru, yang 2 ini 1 sama 2. Nah ini kan yang receive ya, ada 3. Nah ini coba kalian lihat teksnya nih, teksnya ini ada yang pakai trigger, ada yang gak ada triggernya kan. Nah yang gak pakai trigger ini yang mau kita hapusin gitu.
nggak perlu ini, harus difilter, jadi cuman perlu yang ini doang gitu. Nah, kita balik lagi ke codingan kita. Ini. Nah, di sini kita ada get each word ya. Nah, di get each word ini itu kita harus bikin logic gimana caranya buat jadi ini seperti ini. Tapi seperti yang kita tahu, kalau di Twitter itu kita kan bisa ngirim teks pakai enter, terus pakai koma gini ya, pakai apalagi lah pokoknya, pakai enter tuh ya, pakai enter, misalnya enter gini. Nah, itu juga harus kita perhitungin gitu. Nah, gimana caranya? Nah, di sini gue bakal bikin logiknya. Jadi yang pertama itu kita harus nge-split dulu kalimatnya ini. Ini misalnya contohnya aja ada triggernya ya, berarti gini. Nah, berarti langkah pertama itu kita harus kalau misalnya ini teksnya ada enternya, kita harus split dulu berdasarkan enter. Berarti kita split dulu, separate enter. Berarti dia di sini nerima si message-nya ya. Message ini jangan pakai S. Kalau pakai S tuh berarti artinya banyak, cuma satu doang message yang dari si elemen ini. Message. Oke. Nah, ini berarti message kita split dulu. Dia berdasarkan enter kayak gini ya, kalau enter /n. Nah, setelah itu, setelah dia kepisah enter ya, ini berarti kan jadinya ntar kayak gini. Misalnya ini kalimat pertama, ini line pertama, terus nanti ini line kedua, kayak gitu kan jadinya kepisah kalimatnya kalau ini pakai enter. Nah, terus langkah yang kedua itu kita harus nge-split lagi dia berdasarkan spasi kan, spasi nih. Ini contoh aja, misalnya di sini ada komanya deh. Ini kita harus pisahin dulu dia berdasarkan spasinya. Nah, caranya gimana? Berarti ini dia kan array ya. Berarti kita harus nge-loop array-nya. Separate enter for each Nah, di sini kan dia bakal nge-loop per line ya kan, elemennya itu. Gue kasih nama line aja. Terus di sini kita harus nampung nih. Gue bakal nampung di sini aja deh. Words. Ini buat nampung kata-katanya ya. Kata-kata yang udah dipisahin sama spasinya ini. Berarti kan line sama dengan words sama dengan, berarti kita harus spread si ininya, si wordsnya dulu. Terus dia line si ini kita split lagi kan berdasarkan spasi. Nah, gini. Nah, tapi kan ini array, berarti kita harus spread lagi gini. Nah, udah nih jadi wordsnya ini, ntar isinya bakalan kayak gini, bakalan kayak gini. Ini terus ini ada line kayak gini kan, terus dan ya seterusnya lah, yang kedua aja berarti. Nah, tapi kita lihat nih
di sini ada komanya, ya kan? Ini gue nggak pengen nih ada komanya. Nah, gimana caranya? Berarti kita harus ngeloop lagi kan? Nah, kita loop lagi berarti si words ini buat ngilangin yang komanya ini nih. Berarti words for each gini. Terus di sini berarti dia word kayak gini. Terus dia function. Nah, di sini kita per elemen ini kita bakalan pisahin split koma. Gua kasih nama ini aja split koma. Berarti kan word ini gua split lagi sama koma. Berarti berarti ntar dia bakal pisah kayak gini ya. Misalnya nih si word ini dia lagi ngolah si ini, berarti ntar dia bakalan kayak gini jadinya. Line terus ini koma. Nah, bakal kayak gini, ada line sama ada koma kayak gini ya. Kalau misalnya ini doang ya udah terbaik, dia bakal jadinya kayak gini doang, cuma satu doang tapi dalam bentuk array. Nah, itu isinya split koma kayak gitu kira-kira. Nah, ini gue pengen tampung lagi, tapi nampungnya di mana? Kita bikin baru lagi aja di sini. Berarti gue kasih final words ini yang udah bener-bener diolah nih. Berarti final words-nya sama dengan kita spread dulu. Terus ini karena ini bentuknya array ya nanti. Nah, ini bentuknya array, berarti ya kita spread juga. Split koma gitu. Kalau kalian yang bingung ini spread apaan, itu baca aja di dokumentasinya. JavaScript ada, jadi dia intinya buat ambil apa yang ada di dalam array terus masukin ke array baru gitu. Adalah di dokumentasi lengkap pokoknya. Nah, terus ini si final words ini nanti kan isinya bakalan kayak gini, bakalan ada ini, terus ada line, terus ada yang isinya koma doang, ada yang pertama itu kan, dan lain-lainnya. Nah, sebelum lebih jauh, ini pointer ujung-ujungnya kita nge-return si final words-nya. Gue pengen nge-consolok dulu lah, consolok dulu hasil si final words-nya, biar kita tahu gitu kan bentuknya kayak apa sih final words. Coba kita lihat. Ini get each word. Oke, final words. Berarti ntar dia bakal ngeloop. Dia bakal ngeloop 3 kali ya kan, soalnya kan tadi ada 3 message-nya. Berarti dia ngeloop 3 kali di sini. Terus di sini dia bakal munculin 3 kali juga nih. Final words. Oke, kita cek dulu. Boom. Masih di sini sih. Belum gua komen. Sana aja.
Oke, send message, receive message, trigger word. Triggernya itu apa? Ini kan trigger word. Oke. Ini gua ulang lagi aja, kayaknya tadi nggak kebikin instansnya. Terus gua nih, oh ternyata ada error assignment the cost of variable ya. Kalau const itu nggak bisa di assignment ya, jadi harus ini nggak boleh, ini harus let, juga harus let coy. Kita coba lagi. Nih dia, nih dapat kan, ada 3 nih, tes dari akun luar pakai trigger coy, akun luar tanpa trigger. Nah ini kan nggak ada nih, ini juga nggak ada, berarti yang kabel yang ini doang harusnya ntar kayak gitu caranya. Sebenarnya nggak usah sih, nggak perlu lah ini. Udah, jadi kayak gitu aja teman-teman. Sifatnya kita bakal return ke sini. Ntar bentuknya kira-kira kayak gini, array yang isinya kata-kata doang. Sip. Kalau udah gitu kita push. Nah di sini berarti kita bisa tulis lagi nih kayak gimana. Berarti kita harus bentar, kita harus cari yang mengandung trigger. Itu kita bisa pakai function built-innya JavaScript yang namanya include. Kita tinggal ini aja, tinggal nge-return aja si kata yang mengandung trigger word. Kok ini sih mengandung trigger nih? Oh, karena dia unnecessary berarti yang tidak mengandung ya. Nah nih gua kasih tanda seru, yang tidak mengandung trigger itu di kesiniin. Nah udah deh, dapet. Nah kita lihat nih unnecessary message-nya, harusnya ada 2 ya, harusnya ada 2. Kita coba cek. Unnecessary message, unnecessary message. Kita cek ini ada 2 apa enggak. Ya bener, kita dapat cuman 2, kan tadi kan 3 kan, 1 yang mengandung trigger, 2 yang nggak mengandung trigger. Nih, ini dua-duanya nggak mengandung trigger dari akun tanpa trigger. Sama ini gue nggak tahu nih dari mana nih. Ya udah kayak gitu. Nah kita kan tadi baru ngefilter yang doesn't contain trigger. Nah gimana caranya yang contain trigger? Nah ya udah, berarti sama aja caranya, tinggal kita bikin di sini. Berarti kita di sini bikin lagi get trigger message. Berarti isinya ya sama, dia nerima received message sama si trigger. Nah ini sama persis kayak gitu, yang bedain cuman ininya doang, dia nggak ada, berarti dia include trigger kan. Ya udah, kita tinggal bikin lagi di sini. Bikin lagi cons trigger messages, berarti this get trigger messages yang isinya receive message
sama this trigger word. Oke. Nah, kita coba cek trigger message-nya. Harusnya cuma satu doang ya, soalnya tadi kita cuma satu doang punyanya, yang ini dua, yang ini ada dua, harusnya ini satu. Cek, kita cek, ya bener satu doang, yang ini ya, tes dari akun luar pakai trigger, ada trigger ini coy. Nah udah deh, kita udah selesai di bagian yang ini teman-teman. Nah kira-kira tutorial di part ini sampai sini dulu aja. Nanti di part selanjutnya gue bakal ngelanjutin yang delete message. Nah apa aja yang di delete? Yang di delete itu ya yang ini, message yang nggak penting sama message dari trigger message tapi yang karakternya melebihi dari 280. Ntar kita bakal bikin logiknya kayak gimana. Oke. Nah teman-teman, oke sampai sini dulu aja tutorialnya. Kalau kalian suka sama tutorial gue, jangan lupa subscribe channel gue. Terus jangan lupa juga buat share ke teman-teman kalian, karena dukungan dari kalian itu sangat membantu gue dan membuat gue semangat untuk membuat video-video tutorial lainnya. Oke, bye.